Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dafika TV, kembali hadir bersama saya Aai Bonamana di kesempatan pagi ini dalam program acara Indahnya Islam. Di pagi hari ini tentunya kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang akan menjadi pengisi tausiah kita di pagi hari ini. Ada Umi Linda yang sudah hadir untuk Anda. Assalamualaikum Umi Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umi Linda gimana nih kabarnya pagi hari ini Umi? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, Umi, di Indahnya Islam ini tentunya kita sangat bersyukur ya Umi ya, bisa kembali menemani pemirsa Dafika TV, memberikan hal-hal baik, apalagi terkait tema kita pagi hari ini yang sangat menarik Umi. Insya Allah. Iya, tema kita kali ini adalah makna kebahagiaan hakiki. Mungkin bagi sebagian orang, kebahagiaan itu terletak di jabatan ya Umi ya, di harta, atau bahkan di seseorang, di materi dan lain sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir Umi, apakah semua itu yang diraih dalam dunia ini itu merupakan jaminan kebahagiaan Umi? Baik, ya pemirsa Dafika TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa kembali bertemu dengan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya seperti tadi yang dibahas ya oleh Mbak Ai gitu, bahwa tema kita hari ini adalah menguliti ya atau mengupas bagaimana sih pandangan Islam gitu terkait dengan makna kebahagiaan hakiki. Ya, betul tadi sudah digambarkan gitu ya bahwa banyak ya manusia gitu ya yang ada di dunia ini gitu ya memandang bahwa kebahagiaan itu dinilai dari materi yang didapat gitu ya. Materi ini bisa berupa harta gitu ya, kendaraan mewah gitu ya, kemudian mungkin keluarga gitu ya, kemudian juga pendidikan tinggi gitu ya. Nah itu menjadi sebagai tolak ukur gitu ya bagi kebahagiaan sebagian besar orang gitu ya, menganggap itu semua kebahagiaan. Nah kemudian juga dengan pandangan itu gitu ya, sehingga manusia itu berlomba-lomba gitu ya untuk mendapatkannya gitu ya. Entah mungkin kalau misalnya harta berarti kan dia selalu bekerja gitu ya, pulang pergi pagi pulang malam ya, lembur gitu ya. Kemudian mungkin sekarang banyak juga ya pekerjaan misalnya menjadi selebgram gitu ya. Kemudian juga ajang pencarian bakat nih yang lagi banyak sekali ya gitu ya, yang itu kan memberi jalan cepat ya untuk mendapatkan kebahagiaan materi dengan jalan yang cepat ya, instan gitu ya. Yang tadinya mungkin dari yang orang biasa-biasa saja begitu, itu tiba-tiba menjadi orang yang wah secara materi banyak begitu ya. Nah kemudian ya dalam satu sisi dia bisa membagian orang tuanya di desa misalnya begitu ya, banyak kan cerita-cerita yang seperti itu. Namun ada yang perlu kita amati gitu ya Mbak Ai gitu ya, terkait pemaknaan kebahagiaan bagi sebagian manusia yang ada. Apakah itu disebut sebagai makna kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Nah kalau misalnya tadi disebut sebagai harta, tahta gitu ya, keluarga gitu ya, anak dan lain sebagainya itu adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki, kita lihat coba Mbak Aa ya. Pada faktanya banyak yang terjadi. Misalnya kalau biasanya kita menyorotinya para selebritis gitu ya, yang kalau harta banyak gitu ya. Bisa dibilang kalau dia mau beli apa saja tinggal ngomong bisa gitu ya. Secara materi banyak gitu ya, apa saja yang ia inginkan bisa terwujud gitu. Namun banyak yang dia gelisah hidupnya depresi gitu ya. Misalnya contoh lah, saya ambil contoh ya, CEO
PT Hyundai misalnya gitu ya, Iya. itu meninggal dunianya itu karena bunuh diri gitu. Betul. Aduh, sekelas CEO ya gitu misalnya. Betul. Apa sih yang tidak bisa dibeli begitu ya. Nah ini memberikan sebuah pelajaran pada kita gitu, bahwa kebahagiaan itu tidak diukur dari materi yang dimiliki gitu. Kalau bisa diukur materi, tentunya orang yang kaya semuanya itu akan bahagia. Iya. Gitu. Tapi tadi pada faktanya banyak yang depresi gitu ya, banyak yang tadi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri misalnya, dengan berbagai macam cara tentunya gitu ya. Nah ini merupakan sebuah hal yang menjadi sebuah renungan gitu bagi kita gitu ya. Lantas bagaimana sih gitu ya kebahagiaan yang sejatinya itu ya, yang hakikinya itu seperti apa gitu ya. Nah jadi tentunya kita mendapatkan sebuah kesimpulan gitu, bahwa di dunia atau di kondisi saat ini ya, yang kapitalistik gitu ya, kemudian yang hidupnya individual gitu ya, semua diukur dari sesuatu yang bernilai materi gitu ya, itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang gitu ya, sehingga ada sesuatu yang tidak hanya jasmani gitu ya. Itu kan tadi gambaran kita adalah pemenuhan bagaimana jasmani bisa terpuaskan, terpenuhi gitu ya. Tapi ada relung gitu ya yang kosong, gitu. Yang itu butuh untuk dipenuhi juga gitu. Yang itu tadi yang bisa menyebabkan seseorang itu depresi, kekosongan, kering kehidupannya begitu. Nah itu nanti akan kita bahas gitu ya Mbak ya, lebih dalam lagi gitu. Kenapa sih itu bisa terjadi semuanya gitu ya? Betul ya. Memang banyak sekali masyarakat di dunia dari materi itu menjadi sebuah pencapaian tertinggi sepertinya Umi ya, dalam kebahagiaan mereka. Pada dasarnya ada kebahagiaan hakiki yang harus kita cari lebih jauh ya Umi ya. Nah akan kita cari tahu seperti apa pandangan Islam tentang makna kebahagiaan hakiki. Tapi setelah berikut ini Umi ya, jangan kemana-mana, tetap di Dafika TV dalam program Indahnya Islam. Ya, kembali hadir di Dafika TV, para pemirsa di rumah. Tentunya kita masih di program Indahnya Islam bersama Umi Linda ya Umi ya. Dengan tema kita yaitu kebahagiaan yang hakiki, dengan makna yang tentunya dari sudut pandang Islam yang akan kita kupas lebih jauh. Tapi tadi di segmen sebelumnya Umi ya, Umi sempat katakan bahwa kebahagiaan kebanyakan yang dicari orang itu adalah materi ya. Dari mulai ketenaran, tadi orang-orang pada mencari jabatan, titel dan lain sebagainya. Kalau kita lihat saat ini media sosial itu juga ternyata memiliki peran penting. Hanya dengan memperlihatkan atau mengupload lah zaman sekarang anak-anak bilangnya ya Umi ya, itu sudah menunjukkan sebuah kepuasan Umi ya, atau bahasanya itu flexing. Yang kita kenal tuh flexing ya Umi ya. Nah itu sebenarnya seperti apa Umi kalau kita menunjukkan kebahagiaan kita dalam sudut pandang Islam sendiri seperti apa? Apakah bisa dikatakan itu sebuah kesombongan atau seperti apa? Karena kan
beberapa orang untuk menunjukkan kebahagiaannya ya dengan cara menguploadnya di media sosial. Itu seperti apa, Umi? Iya, benar. Jadi memang tadi ya budaya kapitalis gitu ya saat ini melahirkan beberapa ya, maksudnya perilaku-perilaku gitu ya, betul. Yang itu ingin gitu ya eksistensi diri gitu ya terkait dengan apa yang dia miliki gitu. Benar. Salah satunya tadi gitu ya, dia memamerkan kekayaan yang dia miliki gitu. Walaupun gitu ya Mbak, pada faktanya terkadang memang ketika misalnya dia memiliki itu gitu ya, dia pamerkan, itu terkadang kan sebenarnya menimbulkan sebuah masalah baru sebenarnya gitu ya. Yang pertama mungkin dari keselamatan gitu ya, diri dia gitu ya. Akhirnya kan orang banyak mengetahui gitu ya seberapa kekayaan yang dia miliki gitu ya. Itu kan mengundang permasalahan gitu ya dalam hal keselamatan pada dirinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah budaya gitu. Ya budaya yang ditimbulkan ini juga sangat berbahaya gitu ya. Yang itu mengakibatkan orang-orang itu ingin melakukan hal yang sama gitu. Padahal belum tentu tadi kekayaan yang dimiliki itu sama gitu ya. Sehingga tadi mendorong orang itu untuk bagaimana bisa itu sama gitu ya, bisa menunjukkan harta yang dimiliki. Nah itu juga bisa menimbulkan masalah baru. Misalnya ketika dia tidak memiliki, dia bisa merampok misalnya gitu ya, bisa dia korupsi misalnya begitu ya, dia mencuri dan lain sebagainya hanya untuk memenuhi eksistensi, untuk pamer kekayaan tadi gitu ya. Itu kan masalah baru tuh ya Mbak ya, akhirnya memunculkan persoalan gitu ya, persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat gitu, yang pada faktanya kita lihat ya Mbak Ai, banyak sekali kan kejadian-kejadian yang sekarang itu di luar nalar gitu ya Mbak. Hanya untuk permasalahan uang sepele misalnya gitu ya, itu main bunuh misalnya begitu ya Mbak Ai. Kemudian juga karena ingin orang itu memiliki handphone misalnya, punya temannya gitu ya, ingin memiliki karena punya keinginan punya keinginan yang sama namun tidak memiliki kemampuan yang sama gitu ya, sehingga tadi mengejar dengan cara yang salah gitu tadi ya. Tindakan kriminalitas lah. Iya betul gitu, kriminalitas yang terjadi, dan itu banyak ya Mbak Ai sekarang terjadinya seperti itu. Ini juga bahaya gitu ya, yang ditimbulkan dari akibat kesalahan berpikir terkait dengan makna kebahagiaan tadi gitu ya. Jadi banyak orang dengan pemahaman yang seperti tadi gitu ya, upaya-upaya bahkan ya upaya-upaya yang berdampak negatif juga sering banyak dilakukan oleh remaja kita gitu ya saat ini gitu, yang itu misalnya kemampuan orang tuanya tidak ada gitu ya, akhirnya memaksa gitu ya. Ya namanya orang tua Mbak Ai gitu ya, terkadang malah mengupayakan. Iya betul, mengupayakan gitu ya. Ya namanya orang tua memiliki sayangnya itu ya kepada anak, ingin apa saja yang dia inginkan itu bisa terpenuhi gitu. Apalagi anak-anak sekarang itu tidak bisa, terkadang sulit untuk mengatakan nanti, mengerti keadaan orang tua gitu ya. Nah itu sehingga mau tidak mau terkadang ya orang tua juga menempuh jalan yang salah gitu ya. Banyak juga faktor yang terjadi akhirnya gitu ya dengan kesalahan ini gitu. Itu juga akibat dari kesalahan berpikir terkait dengan makna kebahagiaan gitu. Iya. Impactnya malah lebih kemana-mana ya Umi ya. Betul. Oke, kalau selanjutnya Umi, pengaruh buat generasi muda saat ini Umi tentang adanya tradisi ataupun kita sebut budaya memperlihatkan kebahagiaan dengan mengupload atau menstorykan sebuah kebahagiaan. Itu kan udah menjadi budaya saat ini Umi ya. Itu pengaruhnya apa nih ke generasi muda? Jadi pengaruh positif atau negatif nih Umi? Iya, sebenarnya gini ya Mbak ya gitu. Kalau dari pengaruh gitu ya, itu karena dasar pemikirannya itu adalah materialisme gitu ya.
cara pandangnya itu tentang materi gitu, maka yang ditimbulkan itu hanya ya dampak materi tadi gitu ya. Jadi sehingga yang ditimbulkan adalah budaya yang negatif gitu ya. Jarang sekali gitu anak-anak sekarang itu ya nggak mau tahu tadi gitulah ya, pokoknya taunya ada gitu ya. Kemudian tidak mengetahui bagaimana kondisi orang tua gitu ya. Kemudian ya tadi ya semuanya itu instan pengennya gitu ya, tanpa perjuangan, sehingga anak sekarang itu kan lebih kepada kaum rebahan gitu tadi ya gitu. Segala sesuatu tidak daya juangnya itu tidak ada. Betul, tidak gitu. ada effort ya Umi ya. Iya betul gitu. Sehingga tadi upaya-upaya yang dilakukan gitu ya itu kurang, hanya bisa menuntut gitu kan anak-anak sekarang ya begitu. Bahkan bisa jadi anak itu menyalahkan orang tua gitu Mbak Ai. Kenapa sih orang tua saya bukan orang tua yang kaya gitu? Kenapa sih tidak dilahirkan dari orang tua yang kaya misalnya begitu ya? Dia tidak menyadari yang seperti itu gitu ya. Jadi dia tadi cenderung hanya menuntut dan menuntut saja gitu. Jadi banyak sekali dampak negatif gitu ya, justru yang ditimbulkan dari budaya pamer gitu ya. Kemudian dalam Islam itu juga memang tidak diperkenankan gitu ya kita memamerkan harta gitu ya. Karena ya bisa saja gitu ya, harta itu kan milik Allah gitu ya, yang hanya dititipkan gitu. Jadi kalau kita ada perasaan sangat mencintai harta ya, ketika harta itu hilang gitu ya, itu akan merasa sesuatu depresi tadi gitu ya gitu. Jadi ada sesuatu yang benar-benar hilang dari dirinya gitu ya gitu. Jadi tidak ada kesadaran gitu bahwa segala sesuatu yang dimilikinya itu hanya titipan gitu ya. Jadi ya kebayang ya Mbak, orang dengan kesadaran atau dengan yang tidak sadar gitu ya, kalau sesuatu itu hilang, maka secara otomatis dia akan merasa sangat sedih begitu ya. Bahkan ya mungkin tadi dampak depresi, gila gitu ya, bahkan bunuh diri dan lain sebagainya itu bisa terjadi gitu. Oke ya, jadi memang itu pengaruh yang bisa ditimbulkan ketika remaja sekarang atau generasi sekarang ya Umi ya memamerkan apa yang mereka miliki. Ini kayak lebih juga melemahkan mental tadi yang sempat Umi katakan ya, membuat mereka mager dan tidak ada daya juang ya Umi ya. Padahal di era sekarang ini era yang serba cepat ya Umi ya, teknologi serba canggih, justru kita harus benar-benar gerak gitu kan Umi ya, untuk menggapai apa yang kita inginkan. Menarik sekali nih ya Umi ya obrolan kita pagi hari ini, tapi tentunya kita akan kembali dengan makna hakiki sebenarnya dalam sudut pandang Islam setelah jeda berikut ini. Tetap di Dafika TV.
Masih di Dafika TV dalam program Indahnya Islam pagi hari ini bersama saya Ae Bonamaneh dan tentunya bersama narasumber saya Umi Linda. Ya Umi ya. Kita masuk di segmen 3 nih Umi ya. Masih dengan tema kita yaitu makna dari kebahagiaan yang hakiki. Dimana sebelumnya kita juga sudah membahas seperti apa sih pengaruh budaya memamerkan kebahagiaan, lalu juga apakah kebahagiaan itu memang puncak dari kebahagiaan manusia adalah materi, sampai akhirnya pada titik ini kita kembali ke iman kita. Sebenarnya makna kebahagiaan hakiki dalam pandangan Islam itu seperti apa Umi? Silahkan. Iya, benar ya Mbak Ai. Tadi kita sudah membahas gitu kan, saya katakan, Umi katakan tadi ada sesuatu kan ya gitu yang menjadi sebuah benang merah gini ya di sini gitu, bahwa kebahagiaan hakiki gitu ya bukan dari harta gitu tadi ya, kemudian jabatan gitu ya, wanita, kemudian anak, keluarga dan lain sebagainya gitu. Kalau itu menjadi sebuah standar gitu ya, kita katakan tadi banyak faktanya gitu ya, itu kok tidak bahagia. Nah, maka di sini ada sesuatu gitu kan ya. Nah, apa di sesuatu di luar itu apa gitu ya. Nah, baik, kita akan bahas gitu ya bahwa menurut Syekh Taqiyuddin gitu ya An-Nabhani di dalam kitab Nizam Islam gitu ya, bahwa kebahagiaan hakiki gitu ya di dalam pandangan Islam adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kebahagiaan itu memang benar Mbak gitu ya, bahwa kebahagiaan itu terkadang membutuhkan materi, ya, terkadang ya gitu, tidak selalu artinya gitu. Iya betul, tidak selalu gitu. Contoh ketika kita ingin bersedekah misalnya begitu ya, membantu orang yang kesusahan dan lain sebagainya gitu ya, itu kita juga butuh yang namanya harta. Betul. Gitu ya. Kita mau nyumbang ke masjid, begitu ya. Kita mau melakukan ibadah mafdoh seperti hari raya kurban ya, berkurban misalnya, begitu ya. Kemudian ketika kita menyantuni anak yatim iya, juga ya, betul. Ketika ibadah mafdoh seperti sholat saja Mbak gitu ya, kita kan butuh yang namanya perlengkapan mukena yang bersih, begitu ya. Itu juga memang membutuhkan harta materi. Tapi tidak semua gitu ya. Nah, jadi kebahagiaan gitu ya tadi itu ketika Allah itu ridho terhadap apa yang kita lakukan gitu. Nah, keridhoan Allah ini dasarnya adalah perintah dan larangan Allah gitu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, atau hadis gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ketika kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya gitu ya, itu sesuai dengan aturan Allah gitu ya, ya maka Allah ridho di situ gitu ya, maka kebahagiaan yang terjadi gitu ya, merasa hati ini tentram gitu ya, tenang gitu, walaupun di luar sana gitu ya orang lain mungkin sedang rebutan harta gitu ya dan lain sebagainya, tapi ketika ada ketenangan di dalam hati ya, dalam pelaksanaan gitu ya, keimanan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah gitu ya, terkait dengan kita ini adalah makhluk gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta gitu ya. Ketundukan kita dalam pelaksanaan aturan-aturan Allah itulah yang membuat kita bahagia gitu. Dan Allah akan memberikan ketenangan tuh Mbak di dalam diri kita. Gitu ya. Nah, itu di dalam surat An-Nahl ayat 112 yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Allah akan memberikan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat gitu ya. Jadi sebenarnya Allah itu telah memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Namun manusia itu terkadang lupa gitu ya dengan apa nikmat yang Allah berikan
gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kuncinya gitu adalah bersyukur gitu terhadap segala apapun yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Terkait dengan harta gitu ya kan, Mbak, bahwa manusia itu memang ditugaskan gitu ya di muka bumi ini ya untuk berusaha, sebatas berusaha gitu. Terkait dengan hasil itu serahkan pada Allah, tawakal kita gitu ya. Karena itu sudah ranah Allah yang mengatur gitu ya. Jadi kita juga ketika Allah memberikan sebuah kebahagiaan berupa materi yang berlebih, ini juga kita harus mawas diri, Mbak. Gitu ya. Jangan sampai harta yang Allah berikan berlimpah itu akan memalingkan gitu ya diri kita dari Allah tadi gitu. Jadi lupa ya. Jadi lupa, benar gitu. Biasanya nih Mbak Ai gitu ya, manusia itu akan ingat kepada Allah ketika dikasih kesusahannya, nggak Mbak? Betul. Gitu. Kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Kalau dia diberi kenikmatan dia lupa, gitu ya. Makanya seperti itu, ketika Allah memberikan kenikmatan gitu ya berupa harta yang banyak mungkin ya Mbak Ai gitu, itu sebenarnya adalah ujian loh Mbak. Gitu ya, apakah dengan harta yang banyak itu dia mengingat Allah gitu ya, apakah dia peduli dengan saudaranya gitu ya, membantu saudaranya gitu ya dengan harta yang Allah titipkan. Ingat ya Mbak, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini milik Allah. Gitu. Kita ini hanya diberi izin kepada Allah untuk memilikinya sementara, gitu ya. Karena suatu saat, gitu ya, kita akan meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, gitu. Bahwa segala sesuatu terkait dengan harta, kekayaan tadi ya, jabatan, kecantikan, itu semua kebahagiaan semu. Gitu. Hanya sementara ya. Sementara gitu ya. Harta itu bisa habis gitu ya. Kemudian juga kecantikan itu juga akan memudar ketika seiring dengan masa tua gitu ya. Jabatan juga ketika kita sudah dalam masa pensiun, kita juga harus menanggalkan jabatan itu gitu ya. Semuanya itu semu gitu ya. Jadi kebahagiaan ini akan hanya kita peroleh ketika keimanan, ketakwaan kita gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Gitu ya, dengan melaksanakan aturan Islam secara kafah, secara sempurna. Gitu ya, tidak berkutat hanya masalah ibadah saja, tidak mencukupkan diri ketika kita sudah melakukan sholat misalnya sudah cukup, tidak gitu, tetapi banyak aturan-aturan Allah yang harus kita lakukan gitu ya tadi. Jadi ketika Allah ya, standarnya adalah ketika Allah itu ridho terhadap apa yang kita lakukan, pasti kita akan menemukan sebuah kebahagiaan yang hakiki di sana gitu ya. Walaupun gambaran misalnya dia tidak memiliki harta yang berlebih gitu ya, tetapi tenang, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh-solehah gitu ya, penuh dengan keceriaan di dalam rumah gitu ya, kemudian ketenangan di dalam rumah gitu ya, di dalam pekerjaan juga disayang dengan rekan-rekan kerja misalnya ya Mbak ya, kemudian itu merupakan sebuah kebahagiaan gitu, yang itu bukan dari materi loh gitu ya, dan itu terkadang kita sangat membutuhkan itu ya Mbak. Betul. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu, dan ingat gitu ya bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini gitu ya, ketika kita sudah tidak ada, kita tidak akan pernah membawanya gitu ya. Kita lahir dalam keadaan yang tidak berpakaian gitu, kemudian kita juga akan kembali pada Allah gitu ya. Itu hanya kain kafan gitu ya. Jadi tanpa membawa satu pun gitu harta yang kita miliki gitu ya, kecuali 3 ya Mbak ya gitu. 3 hal yang akan kita bawa sampai kematian gitu ya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Makanya ketika kita punya ilmu gitu ya, itu tularkanlah, sampaikanlah kepada orang lain. Gitu ya.
makanya juga bisa menjadi tips bagi kita sebagai orang tua, Mbak, gitu ya. Ini ketika kita meninggalkan harta kepada anak, itu terkadang ada perasaan takut gitu ya. Tapi cobalah untuk meninggalkan ilmu kepada anak-anak kita gitu. Kita juga tidak boleh meninggalkan anak-anak kita gitu ya. Artinya ketika kita nanti sudah tidak ada di muka bumi ini, meninggalkan anak-anak yang lemah. Artinya lemah dari pemikiran gitu. Karena sejatinya yang bisa menuntun dia di dalam kehidupan ini adalah pemikirannya, ilmu yang dia miliki gitu. Nah itu ya Mbak. Nah kemudian tadi anak yang solih gitu ya. Anak yang solih ini juga adalah amal yang ketika kita mati gitu ya, itu akan dibawa terus Mbak, amalnya akan mengalir terus begitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah harta atau wakaf ya, sedekah gitu ya, wakaf misalnya, yang itu sampai saat ini masih digunakan oleh orang lain, misalnya tanah gitu ya, yang didirikan masjid di dalamnya, ada jamaah yang sholat misalnya di sana, itu akan terus mengalir sampai kita mati. Hanya itu Mbak Ai gitu ya, yang dibawa, amal yang terus mengalir gitu. Sisanya tidak Mbak Ai gitu ya. Jadi jangan sampai ini menjadi sebuah motivasi, pengingat pada diri kita gitu, bahwa yang kita kejar di dunia ini itu hanya sesuatu yang semu gitu ya, sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa mati gitu ya. Jadi boleh saja, bahkan dalam Islam itu memang kita diminta untuk berusaha gitu ya, melakukan ikhtiar sekuat tenaga kita gitu. Tapi perkara hasil serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah sekali Umi ya. Mungkin bisa langsung ditutup Umi, diberikan kesimpulan untuk tema kita pagi hari ini. Iya. Silahkan. Baik, pemirsa Dafika TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Alhamdulillah, semoga tadi terkait dengan materi kita ya tentang makna kebahagiaan hakiki ya, bisa menjadi sedikit pencerahan gitu ya pada pemirsa semua gitu ya, bahwa harta, jabatan, tahta gitu ya, anak, wanita ataupun segala sesuatu yang bernilai materi itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Yang namanya kebahagiaan hakiki itu adalah ketika Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, ketika Allah itu berkenan gitu ya dengan apa yang kita lakukan, Allah akan memberikan pahala kepada kita gitu ya. Dan kalau Allah itu tidak suka, maka Allah memberikan siksa pada kita. Nah itu ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu saja Mbak Ai. Iya, terima kasih Umi Linda sudah hadir di Indahnya Islam Dafika TV pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi Linda ini bisa menjadi kebermanfaatan ya, dan juga keberkahan bagi pemirsa Dafika TV. Baik pemirsa Dafika TV, usai sudah program Indahnya Islam pagi hari ini, saya Ai Bonamana dan juga Umi Linda sebagai narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.